Latar belakang adanya kekosongan kekuasaan, vacuum of power di Indonesia akibat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Rajiman Wedjodiningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk menentukan rumusan dasar negara. Pada 22 Juni 1945 dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Sidang kedua dilakukan pada 10 sampai 14 Juli 1945 dan menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Inilah rumusan Piagam Jakarta. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian pada 12 Agustus 1945 dibentuklah PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 21 orang. Berita kekalahan Jepang. Di penghujung Perang Dunia II, terjadi suatu peristiwa yang sangat memukul Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasilnya mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga atau paling lambat pada 16 Agustus 1945. Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Golongan tua tidak ingin terlalu buru-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sebenarnya telah berjanji untuk kemerdekaan Indonesia pada 27 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok. Karena Soekarno dan Hatta meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi, Soekarno dan Hatta pun diamankan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat oleh rombongan golongan muda. Sementara itu di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di gedung Josamin. Ahmad Subarjo yang itu mencari keberadaan Soekarno dan Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Subarjo berjanji dengan jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya, selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu akhirnya Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi disebar luaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian pada 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domei diputus dan disegel sehingga pegawainya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Domei. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Titik-titik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat setelah disepakati proklamasi akan dibacakan pada pukul 10.00 Indonesia Barat di rumah Soekarno. Sementara itu Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor Terus BM Mutia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Alat pemancar ini dibawa ke Manantang dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selembaran. Hampir seluruh harian Jawa pada 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.